Stres adalah diksi yang paling dihindari oleh siapapun di sekeliling kita. Tidak ada satupun orang yang ingin diklaim sedang mengalami stres. Sejatinya stres acap kali hadir dan menyelimuti kehidupan kita. Namun tidak banyak orang yang tahu bagaimana stres bisa dikendalikan agar tidak membahayakan kesehatan dan keselamatan hidup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat, jumpa lagi dengan saya yang telah 8 tahun dengan lifestyle low carbo sugar free. Pada lifestylemu kali ini saya ingin sharing bagaimana kita mengendalikan diri kita dari stres agar tidak terjerat pada penyakit-penyakit yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan tubuh kita. So, tonton video ini hingga akhir agar kita dapat memahami bagaimana mengelola stres ini untuk mendapatkan kesehatan dan keselamatan tubuh. Dalam konteks kehidupan kita yang serba praktis dan canggih saat ini, tidak ada seorang pun yang bisa menghindarkan diri dari stres. Mau diakui apa tidak, ini adalah kenyataan. Sejatinya, stres adalah reaksi alamiah tubuh terhadap tekanan dan perubahan yang terjadi. Tuntutannya adalah bagaimana kita bisa menghadapi perubahan dan tekanan tersebut. Nah, kita atau orang-orang di sekeliling kita acap kali merasakan keadaan seperti ini. Kepala pusing, mual, ingin muntah, kemudian badan pegal, keringat dingin, jantung berdebar. Bahkan pada kondisi psikis itu kita merasakan sedih yang luar biasa, sulit berkonsentrasi, sulit berpikir, bahkan pada psikisnya mengantarkan kita pada keadaan sulit untuk membuat keputusan. Hal-hal ini adalah gejala dari stres. Untuk tidak menghindari stres, kita mungkin perlu belajar tentang perubahan yang terjadi pada diri kita atas tekanan atau kejadian yang kita alami dalam keseharian kita. Karena dalam pemahaman kita, stres adalah reaksi alamiah tubuh. Maka ketika jantung kita berdebar, berpikirlah kita sedang menghadapi keadaan seperti apa, tekanan yang semacam apa, atau perubahan yang terjadi seperti apa. Ketika seorang mahasiswa menghadapi dosen saat akan bimbingan, itu akan merasakan ada satu gejala di dalam tubuhnya, minimal sakit perut atau rasa ingin kencing. Nah, ini adalah reaksi tubuh terhadap keadaan yang akan dihadapi. Dan ini kita bisa simpulkan bahwa kita sedang dalam keadaan stres. Ketidakmampuan kita mengelola dan memanage stres itu akan berakibat buruk terhadap kesehatan dan keselamatan tubuh kita. Paling tidak, 3 aspek ini perlu kita perhatikan. Bagaimana stres akan mempengaruhi pada fisik kita. Kemudian bagaimana stres itu akan mempengaruhi psikis kita. Bahkan juga kita harus mampu bagaimana mengelola stres itu agar tidak berakibat pada kognisi kita. Nah, 3 hal ini akan terancam bila kita tidak mampu untuk mengendalikan dan mengelola stres dalam kehidupan kita sehari-hari. Ancamannya adalah beberapa penyakit yang akan timbul dari akibat ini. Penyakit-penyakit yang umum ada, bukan lagi gejala ya, tapi sakit. Karena kepala pusing itu baru gejala, diare itu baru gejala. Namanya apabila kita tidak mampu mengendalikan dan mengelola stres adalah terkait dengan persoalan-persoalan kesehatan. Yang pertama, imunitas tubuh atau daya tahan tubuh. Ketika kita tidak mampu mengelola dan memanage stres dengan baik, virus-virus akan mudah sekali menjangkiti tubuh kita. Karena imunitas tubuh kita atau daya tahan tubuh kita pada kondisi yang kurang baik. Kemudian yang kedua, terkait dengan pencernaan dan metabolisme. Ketidakmampuan membentengi diri dan mengelola stres berakibat buruk kepada nafsu makan dan seluruh proses pencernaan yang ada di dalam tubuh kita atau metabolisme. Yang ketiga terkait dengan sistem kardiovaskular. Ketidakmampuan kita membentengi diri dan mengelola stres dengan baik akan meningkatkan risiko penyakit-penyakit yang terkait dengan sistem kardiovaskular seperti jantung dan stroke. Yang berikutnya, permasalahan tidur.
Ketidakmampuan kita membentengi diri dan mengelola stres berakibat buruk kepada gangguan tidur kita, seperti insomnia dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, ketidakmampuan kita membentengi diri dan mengelola stres mengantarkan kita pada persoalan nyeri, otot, dan gangguan persendian. Nah, beberapa persoalan kesehatan ini akan muncul dan kita hadapi ketika kita tidak mampu membentengi diri dan mengelola stres. Sehingga stres tidak bisa kita, selain pengaruhnya terhadap kesehatan fisik, ketidakmampuan kita membentengi diri dan mengelola stres berakibat buruk juga kepada kesehatan mental, seperti kecemasan dan depresi. Kemudian suasana hati, dan yang terakhir adalah menurunnya motivasi dan kinerja produktivitas kita secara keseluruhan. Nah, keadaan-keadaan seperti ini, stres, tidak mungkin kita hindari secara penuh. Yang bisa kita lakukan adalah membentengi diri. Dan bagaimana mengelolanya? Karena stres tidak bisa kita hindari, maka kewajiban kita adalah menghadapi perubahan dan tekanan itu dengan mengelolanya agar tidak mempengaruhi atau memberikan efek buruk kepada kesehatan secara fisik dan mental. Berikut ini adalah beberapa hal yang bisa kita jadikan acuan untuk mengelola stres yang menghantui dan menghampiri diri kita. Yang pertama, rajin olahraga. Pastikan olahraga hariannya minimal 30 menit. Kalau bisa dan mampu, lakukan per hari 1 jam. Insya Allah kita bisa menghadapi dan membentengi diri kita dari stres. Yang kedua, olah pernapasan, meditasi, ya sholat. Lakukan ibadah dengan baik. Ikuti runtutannya. Lakukan dengan pasti dan sesuai waktunya. Kemudian yang ketiga, atur pola makan. Pastikan kita mengkonsumsi makanan-makanan yang memang kita butuhkan dan sesuai dengan fisiologis dari tubuh kita. Hindari karbohidrat. Kalau tidak bisa, tekan karbohidratnya serendah mungkin. Kemudian buang gula. Jangan pernah excuse terhadap gula masuk dalam tubuh kita. Kemudian yang ketiga adalah menjaga kualitas tidur. Pastikan kita tidur 7 jam dalam 1 malam. Mulailah tidur di bawah jam 10. Kemudian yang berikutnya, rubah mindset. Dan selanjutnya adalah profesional. Biasakan menolak yang bukan pekerjaan. Dan yang terakhir adalah jalani hobi kita. Apapun hobi kita, lakukan. Karena dengan beberapa hal ini, kita dapat membentengi diri kita dan mengelola stres dengan baik, sehingga kesehatan kita akan menjadi lebih baik. Stres adalah reaksi alamiah tubuh terhadap tekanan dan perubahan yang terjadi. Kemampuan mengelola dan membentengi diri dari stres adalah upaya kita untuk mendapatkan kesehatan dan keselamatan tubuh kita. Sahabat, bila video ini memberikan manfaat, jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Semoga kita senantiasa sehat dan istiqomah dalam menjalani lifestyle kita. Lifestyle memberikan pemahaman dan perspektif baru dalam menjalani kehidupan untuk kemanfaatan yang lebih besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.